Halo semuanya, balik lagi sama gue Amin di YouTube channel gue Amin Daily Ride. Nah, kali ini kita balik lagi di video kali ini. Gue lagi ada di rumah seperti biasa. Jadi kalau weekend kita lah coba bikin video di rumah ya kan. Jangan keluar-keluar mulu, jangan motor-motoran mulu malam-malam gitu kan. Capek habis kerja, capek habis beraktivitas sehari-hari. Jadi setiap weekend gue usahakan gue bakal bikin video di rumah. Gue bakal ngebahas yang lain dan tak bukan adalah mengenai motor gue juga. CBR 250 hari ini, jadi gue kayak bakal ngebahas hal-hal yang mungkin bisa ngebantu kalian buat kalian dapat informasi mengenai modifan, mengenai mesin, mengenai gimana cara yang merawat motor dan segala macam. Jadi gue bakal sharing itu spesial buat di weekend aja. Nah, jadi hari ini hari Sabtu tanggal lupa tanggal lagi. Sabtu tanggal 16 atau 15 November tahun 2022. Jadi mungkin kalian ngeliat video gua kali ini, gua agak nunduk. Jadi emang framingnya sempit banget gitu. Rumah gua nggak ada spot yang lumayan lebar. Jadi gua harus nunduk begini biar gua masih kelihatan di frame kamera gitu kan. Jadi kalau misalkan gua diri gini nih tuh, lu lihat pala gua nggak ada di kamera kan. Karena gua tinggi banget anjir, ketinggian gua. Jadi gua harus nunduk begini biar kelihatan di framing gitu. Jadi nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi kali ini gua bakal ngebahas tentang ban motor gua dan gue bakal ngerasain, ngasih impresi gue gimana gue pakai ban Pirelli Diablo Rosso Sport di motor gue selama kurang lebih 2 tahun, setahun lebih gitu kan. Mungkin di frame kan ban motor gue, jadi ntar gue bakal shoot ban motor gue gimana kondisinya sekarang. Nah, jadi kurang lebih tuh gue pakai ban ini sekitar awal tahun 2021 gitu kan, kurang lebih udah setahunan lebih, hampir 2 tahun gitu gue pakai ban ini. Karena awalnya gue pakai ban motor ini juga, Pirelli Diablo Rosso Sport di motor gue yang sebelumnya, yaitu GSX R 150, yang gue rasa lumayan recommended karena harganya juga nggak mahal-mahal banget gitu kan. Set depan belakang kurang lebih 1.500.000-an. Ya, seperti biasa ada suara kereta di rumah gue di belakang. Lo mungkin lihat ada video kereta di belakang. Semoga suaranya nggak ngeganggu audio rekaman gue. Oke. Nah, jadi menurut gue harganya yang lumayan worth it juga, di sekitaran 1,5an buat depan belakang ban gitu kan. Jadi akhirnya gue beli dan gue rasain di GSX, dan setelah gue pakai di GSX gue nggak lama stay ya. Jadi gue pakai sekitar 3 atau 4 bulan motor gue jual gitu. Jadi gue nggak bisa ngerasain impresinya ketika bannya itu udah long term banget, udah lama dipakai gitu. Jadi ketika gue pakai selama 1 sampai 3 bulan itu emang rasanya ban itu enak banget gitu kan. Bannya lengket, buat di jalanan kering enak banget, buat di jalanan basah juga masih oke juga, buat koreng-koreng tipis juga masih oke. Jadi menurut gue bannya sangat-sangat enak lah dipakai ketika masih baru gitu. Nah, setelah itu gue merasakan kejadian yang lumayan aneh juga ketika ban gue sudah mencapai usia yang cukup tua, 6 bulan atau 1 tahun ke atas. Nah, jadi yang gue rasain di motor gue, Pirelli Diablo Rosso Sport ini, ketika gue pakai di pemakaian yang cukup panjang, yang cukup lama gitu kan, jadi ban itu kayak jadi lebih keras gitu komponnya. Bannya tuh jadi nggak empuk lagi. Memang sih kalau ban-ban udah lama kan jadi nggak seempuk baru ya, tapi gue ngerasanya kayak lebih keras. Terus buat jalanan basah kayak jadi semakin licin, buat jalanan kering juga kayak semakin licin. Rem gue juga jadi jadi kurang pakem karena bannya juga licin. Gue ngerasain itu di kisaran 6 bulan ke atas gitu. Nah, gue nggak tahu apa emang semua ban begini, apa emang ban-ban tertentu yang lebih bagus nggak seperti ini, tapi gue ngerasa agak-agak kurang juga karena ban gue tuh gue pakai cuma 6 bulanan doang tuh berasa enak, tapi setelah 6 bulan ke atas gue ngerasa itu ban gue tuh kayak jadi nggak se-fun yang sebelumnya gitu. Bahkan lompatannya tuh jauh banget dari yang gue bayangkan gitu kan. Jadi gue berpikir kayak kok bisa begini bannya gitu, apakah memang gue kurang mahal beli bannya atau memang tekstur dan emang ban itu seperti ini gitu kan. Ya gue nggak tahu lah ya. Jadi gue pengen ngebagiin aja kepada kalian yang mungkin pengen beli ban Pirelli Diablo Rosso Sport, mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Mungkin kalian bisa lihat review yang lebih detail lagi di luar video ini, maksud gue kayak ada detailnya mengenai impresi pas di sirkuit, di jalan raya atau gimana. Ini gue hanya sharing aja kepada kalian selama pemakaian gue kurang lebih hampir 2 tahun, setahun setengahan lebih gitu kan pakai ban ini ya. Tapi walaupun memang ada minusnya gitu kan, kadang suka licin gitu, tapi plusnya juga ada. Yang menurut gue lumayan menarik dari ban ini adalah ketika gue pakai selama 1,5 tahun ini, gue nggak pernah ganti angin, isi angin lebih tepatnya. Jadi gue nggak pernah isi angin atau gue nggak pernah nambah angin di ban ini. Jadi pas pertama gue beli di rumah ban motor di daerah
Lebak Bulus kalau nggak salah, Lebak Bulus atau mana, gue Fatmawati atau Lebak Bulus, gue lupa. Rumah ban motor di sana, gue isi angin di sana terakhir, dan sampai sekarang, sampai detik ini gue nggak pernah isi angin lagi di manapun. Jadi ban ini tuh udah 1,5 tahun kurang lebih, itu anginnya masih pakai angin yang pertama kali gue beli di sana. Dan motor gue nggak pernah bocor bannya gitu. Jadi gue pakai harian terus, gue pakai kemana-mana gitu. Bener-bener gue pakai setiap hari buat nongkrong, buat jalan, buat touring. Kemarin ke Bandung, gue touring ke Bandung pakai ban ini, dan gue ngerasanya tuh ya bannya masih tetap stabil, masih tetap kejaga anginnya dan nggak bocor. Tapi ya minusnya ketika ban lu masih bener-bener baru dijalanin motornya itu masih biasa agak-agak licin lah ya. Tapi kalau udah berjalan sekitar setengah jam lebih, menempuh perjalanan di atas 20 km, itu merasa bannya udah mulai lengket lagi. Tapi ya kan gue pakai, nggak selamanya gue pakai touring, gue pakai ke kantor yang jaraknya sekitar 10-an kilometer ya, kayak sosok aja berasanya. Tapi ketika lu pakai buat jauh, ketika udah lengket, tiba-tiba enak banget gitu. Ya, mungkin gue agak cerewet di sini karena gue pengen ngobrol aja mengenai ban motor gue. Takutnya kalian yang pengen cornering-corneringan terus pakai ban ini, menurut gue kurang cocok aja gitu kan. Karena memang ini kayak buat harian aja gitu kan, nggak buat yang cornering dan balapan. Karena bannya juga medium kompon juga, bukan yang soft lo bisa corneringan habis gitu kan. Ini cuma buat harian, terus budget friendly juga, sekitar 1,5 jutaan something buat per ban depan belakang juga gitu kan. Dan video ini gue buat sebelum gue ganti ban lagi, mungkin sekitaran akhir tahun atau awal tahun 2023 nanti gue bakal ganti ban. Ya, sementara sih saat ini gue tertarik sama bannya, apa sih namanya tuh, Corsa R93 kalau nggak salah. Itu lumayan jadi pilihan gue juga, Corsa R93. Mungkin next ketika gue beli Corsa R93, gue bisa review bannya ketika first impression gue pakai dan gue bandingin sama ban ini. Jadi sebelum ban ini nantinya gue lepas, ada kereta lagi, mungkin sedikit ngeganggu suara keretanya, tapi gue coba mau buat sedikit ngobrol. Gue nggak tahu ini suara nabrak atau enggak, mungkin gue diem dulu sebentar. Ya, udah, mungkin vlog di sini adalah vlog yang paling natural gitu kan. Gue nggak cutting videonya, cuman apa adanya, tag one shot tag. Gue ngobrol juga nggak pakai naskah, apa yang bakal gue sharing, dan ada suara kereta, kemarin ada suara ambulan dari polisi juga segala macam. Tapi semoga kalian nyaman dengerinnya. Jadi sebelum gue pakai atau next nanti gue beli ban baru, gue pengen sharing kepada kalian apa yang gue rasain pakai ban ini. Jadi next gue kayak nggak nyesel banget gitu ketika gue ganti part gitu kan. Dulu gue sering udah ganti part dan gak gue rekam, akhirnya kayak aduh, gue nggak bisa sharing mengenai problem ini nih ke orang lain gitu kan. Gue nggak ngasih pengalaman ini nih ke orang lain, jadi kayak berasa ada yang kurang aja. Jadi selagi sekarang gue punya medianya, gue punya YouTube-nya, gue punya kamera, gue punya audio, gue punya barang-barangnya, sekarang gue pengen coba rekam apa yang gue rasain, apa yang gue coba bagikan kepada kalian. Semoga ini jadi manfaat buat kalian, semoga kita bisa sharing bareng-bareng apa kendalanya, apa masalahnya, dan apa solusinya. Ya, mungkin segini aja video dari gue, semoga bermanfaat buat kalian. Tonton video ini sampai habis, jangan lupa komen, subscribe, and like. Gue males banget sebenarnya ngomong itu, tapi gue harus ngomong itu sebagai YouTuber gitu. Ya, mungkin kalian kalau berkenan bisa subscribe channel ini, langganan channel ini, dan kalian suka video ini bisa like video ini, ataupun kalian nggak suka bisa dislike juga video ini. Kalau ada yang bingung atau ada yang bertanyakan, boleh tanya di kolom komentar di bawah. Oke, sampai berjumpa di video gue selanjutnya. Thank you and goodbye.